Selamat datang di channel Gaga Gans. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terlihat 3 orang pria sedang memacu kudanya dengan buru-buru. Dia adalah Raja Huang He yang beberapa hari ini melarikan diri dari kejaran pasukan kerajaan yang memberontak. Sementara menunggu bala bantuan, mereka bersembunyi di sebuah rumah kosong. Tapi tiba-tiba ribuan anak panah ditembakkan ke tempat persembunyiannya dan menewaskan beberapa pengawalnya yang setia. Taiyul yang selamat dari hujan panah kemudian dengan gagah berani menghadapi para pemberontak sendirian. Guna menghindari korban yang bertambah, komandan pemberontak yang bernama Min Sung Ho kemudian menantang Taiyul untuk bewan dengannya. Diketahui Taiyul dan Min Sung Ho dulunya pengawal pribadi dari Raja Huang He. Akan tetapi karena bujuk rayu dari para pejabat, akhirnya Sung Ho meninggalkan Raja Huang He dan menjadi musuhan dengan Taiyul. Sialnya dalam pertarungan ini mata Taiyul kelilipan, sehingga memberikan Sung Ho kesempatan untuk menyerangnya. Ketika Sung Ho akan menebas Taiyul, dia dihentikan oleh Raja Huang He yang memilih untuk menyerah. 18 tahun kemudian Taiyul hidup tenang jauh dari pemukiman bersama anaknya yang bernama Tai Ok. Suatu hari ketika sedang berburu, penyakit Taiyul kambuh dan hampir membuatnya pingsan. Karena kondisi matanya yang sudah sangat parah, mereka disarankan untuk pergi ke Huang Xingtan guna mencari obat. Si tabib yakin mereka akan mendapatkan obat jika menyebut namanya. Tai Ok berusaha memujuk ayahnya agar mau pergi ke Huang Xingtan. Namun entah mengapa ayahnya menolak pergi ke sana, yang membuat Tai Ok menjadi bingung. Setelah mengancam akan pergi sendirian, Taiyul akhirnya mengalah dan setuju untuk pergi bersama Tai Ok. Keesokan harinya mereka pun turun gunung dan pergi menuju Huang Xingtan. Saat melewati pasar, Tai Ok melihat ada keributan dan karena penasaran dia pun berjalan mendekatinya. Ternyata keributan itu disebabkan oleh para pedagang budak yang sedang menjual istri dari salah seorang warga setempat. Semenjak pergantian kekuasaan, negara Choson menjadi semakin lemah, membuatnya tidak bisa bersaing dengan negara tetangga seperti Qing dan Ming. Para pedagang budak ini berasal dari negara Qing dan dibackingi salah seorang kerabat kerajaan, sehingga para petugas keamanan tidak bisa membuat apa-apa. Di tempat lain, seorang pejabat Choson bernama Le Man Hyuk sedang menjamu utusan dari negeri Qing. Kemudian salah seorang kerabat kerajaan dari negeri Qing datang dan bergabung. Dia adalah Guru Tai, salah satu pendekar pedang terbaik dari negeri Qing, dan juga ketua kelompok Huang, para pedagang budak. Di tengah diskusi mereka, suasana menjadi panas. Guru Tai dengan sengaja menghina kerajaan Choson yang membuat Min Sung Ho menjadi karang. Untuk meredakan suasana, dia kemudian menantang Sung Ho melawan salah satu anak buahnya. Duel dihentikan ketika pedang Sung Ho hampir menusuk leher lawannya. Kemudian Guru Tai dan anak buahnya pergi meninggalkan perjamuan itu. Tai Ok yang telah tiba di Huang Xingtan harus kecewa ketika pemilik Huang Xingtan yang bernama Huang Son tidak memberikan obat yang dibutuhkan ayahnya. Mereka pun pergi dengan kesal karena merasa telah ditipu oleh si tabib. Guru Tai datang ke Huang Xingtan untuk menawarkan bisnis perdagangan dengan budak Hua Son. Namun Hua Son menolaknya secara halus. Merasa omongan Guru Tai semakin lama semakin ngaco, Hua Son kemudian pergi meninggalkannya.
Malam harinya Huason dipanggil pejabat Li untuk datang ke rumahnya. Pejabat Li meminta bantuan Huason untuk dicarikan seorang anak gadis guna dijadikan anak angkat. Huason menyanggupinya dan berpikir jika Taeok adalah calon yang tepat. Keesokan harinya Huason mendatangi tempat Taeok menginap. Taeok terlihat kesal ketika melihat Huason SKSD dengannya. Huason menyatakan bisa membantu mendapatkan obat untuk ayahnya. Mereka kemudian pergi ke rumah pejabat Li. Taeyul yang baru pulang dari silaturahmi di rumah temannya tidak menemukan Taeok di penginapan. Setelah mengetahui bahwa Taeok pergi bersama Huason, dia pun segera menyusulnya. Pejabat Li menyampaikan maksudnya untuk mengadopsi Taeok. Dengan iming-iming akan diberi obat yang dibutuhkan ayahnya, Taeok dengan senang hati menerima tawaran pejabat Li. Huason dan Taeok pun pamit untuk pulang ke Huang Xingtan. Sun Ho yang baru tiba di rumah pejabat Li terlihat terpana ketika berpapasan dengan Taeok. Bukan karena Taeok cantik atau Huang Son yang mirip anggota Blackpink, melainkan karena ikatan rambut yang dipakai Taeok. Tidak asing bagi Sun Ho. Pejabat Li kemudian memberitahu Sun Ho bahwa Taeok adalah anak angkatnya. Saat tiba di Huang Xingtan, terjadi keributan yang disebabkan oleh anak buah Guru Tai. Om-om ini menelanjangi pelayan wanita di sana dan memaksa melayani mereka. Huang Son tidak bisa menahan amarahnya langsung menyerang bersama pengawalnya. Tapi melawan satu orang saja sudah membuat mereka tak berdaya. Taeok datang dan melempar si brewok dengan batu yang membuat pipinya terluka. Si brewok yang murka langsung menyerang Taeok. Tapi tiba-tiba Taeyul muncul dan mengatakan, namanya juga anak kecil. Dia kemudian meminta maaf kepada brewok atas perbuatan anaknya. Si brewok akan memaafkan Taeok jika Taeyul minta maaf sambil berlutut. Taeyul pun menuruti kemauan si brewok. Tapi si gundul di belakang brewok langsung menyerang Taeyul. Akhirnya Taeyul menunjukkan kemampuannya. Si gundul dianiaya hanya dengan tongkat kecil yang dibawanya. Mereka pun hanya bisa tersipu malu karena telah menyinggung orang yang salah. Di kejauhan, Sun Ho yang melihat munculnya Taeyul kemungkinan sudah bisa menyimpulkan siapa sebenarnya Taeok. Di malam hari Taeyul kemudian menceritakan sebenarnya tentang Taeok yang ternyata bukanlah anaknya. Taeok adalah putri dari Raja Quan He yang dulu dikudeta oleh para pejabat yang haus dengan kekuasaan. Dan Taeyul adalah pengawal yang dipercayakan untuk merawatnya. Taeok yang tak ingin lagi menjadi beban bagi Taeyul akhirnya diam-diam pergi meninggalkan Taeyul menuju rumah pejabat Li. Tapi ternyata keputusannya ini adalah awal bencana bagi dirinya. Keesokan paginya anak buah Guru Tai menceritakan bahwa mereka telah dikalahkan oleh seorang pendekar misterius yang sangat hebat. Guru Tai yang penasaran langsung mengirim pasukan terbaiknya untuk menemukan pendekar misterius itu. Selanjutnya, dia menugaskan si brewok dan kawan-kawan untuk mengundang Sun Ho ke tempatnya. Guru Tai tertarik dengan kemampuan pedang Sun Ho dan ingin agar Sun Ho bisa bergabung menjadi pengikutnya. Dia pun menawarkan harta, tahta, wanita bagi Sun Ho. Tapi Sun Ho yang setia pada tanah air beta menolak tawaran dan langsung pergi dari sana. Sebenarnya Sun Ho sangat kecewa dengan pemerintahan yang sekarang. Para pejabat yang selalu mementingkan dirinya sendiri dan tidak memperdulikan rakyatnya. Lebih parahnya lagi, dana bansos pun mereka korupsi, yang notabene diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Sun Ho sangat menyesal telah membantu menggulingkan Raja Quang He. Dia pun memutuskan pensiun dari pemerintahan dan menjalani hidup apa adanya. Di tempat lain, Taeyul yang tidak mendapati Taeok di penginapan memutuskan untuk mencarinya. Saat melewati hutan, pasukan yang dikirim Guru Tai menyergap dan menyerang Taeyul yang sedang buru-buru tanpa basa-basi langsung membantai mereka. Utusan dari negeri Qing mendatangi Guru Tai dan memperlihatkan surat yang dikirim oleh pejabat Li.
Guru Tai menjadi murka setelah mengetahui bahwa pejabat Li ingin dia mati. Malam harinya Guru Tai datang bersama pasukannya dan membantai orang-orang di rumah pejabat Li. Tai Ok pun diseret dan hampir mati di penggal Guru Tai yang menyangka Tai Ok adalah anak pejabat Li. Di sini akhirnya diketahui maksud pejabat Li ingin mengadopsi Tai Ok. Ternyata ia ingin menyamarkan anak kandungnya agar selamat dari konflik dengan negeri Qing. Beruntung si brewok yang mengenali Tai Ok menghentikan Guru Tai dan mengatakan bahwa Tai Ok adalah anak dari pendekar misterius itu. Sun Ho juga datang dan meminta agar Tai Ok tidak dibunuh. Sebagai konfesasinya dia akan bergabung dan menjadi pengikut Guru Tai. Di Huang Xingtan, si Gundul mengamuk dan menyiksa Huason. Dia ingin menemukan dan membalas Taiyul yang mempermalukannya. Tidak lama kemudian Taiyul muncul dan langsung menghabisi si Gundul tanpa perlawanan. Taiyul datang untuk mencari Tai Ok yang kemudian langsung diajak Huason pergi ke rumah pejabat Li. Sampai di sana mereka hanya menemukan barisan mayat yang berjajar rapi seperti ikan bandeng. Tapi Tai Ok tidak ada di sana, yang bisa disimpulkan bahwa saat ini Tai Ok masih hidup. Taiyul kemudian menanyakan tempat berkumpulnya para pendekar pedang yang dijawab oleh Huason kedai arak. Taiyul pun pergi ke sana dan mengobrak-abrik tempat itu. Di sana ia mendapatkan informasi bahwa Tai Ok telah dibawa oleh para pedagang budak. Taiyul kemudian melanjutkan pencariannya ke markas para pedagang budak. Tapi setelah melakukan pembantaian dan melepaskan para budak yang ditahan, dia tetap tidak menemukan Tai Ok. Beruntung ada salah seorang pedagang budak yang selamat dikarenakan ketika teman-temannya dibantai dia sedang menunaikan hajatnya di semak-semak. Dia pun akhirnya membawa Taiyul ke lokasi Tai Ok dikurung, yang ternyata adalah rumah di mana utusan dari negeri Qing tinggal. Di kediaman utusan dari negeri Qing, pejabat Li datang membawa pasukan kerajaan dan memberi ultimatum agar Guru Tai segera diserahkan. Jika tidak, pasukan pejabat Li malah dibantai dalam sekejap. Si brewok yang melihat Taiyul tiba-tiba muncul langsung melemparkan senjatanya. Si brewok dan rekannya masih tidak bisa mengalahkan Taiyul. Pasukan bersenjata tiba dan membantu si brewok. Lagi-lagi Taiyul harus melakukan pembantaian. Para penembak tidak bisa melumpuhkan Taiyul yang pergerakannya gesit dan irit. Taiyul membunuh pasukan itu satu persatu tanpa kesulitan. Tapi pasukan pembunuh Guru Tai yang terlatih membuat Taiyul bertarung habis-habisan. Beberapa kali ia harus rela terkena sabetan dan tusukan yang tidak bisa dihindarinya. Pada akhirnya Taiyul menghabisi semua orang yang ada di sana, tapi sangat disayangkan si brewok berhasil melarikan diri. Taiyul yang sudah sangat kelelahan ditambah dengan penyakit di matanya yang kambuh akhirnya terjatuh pingsan. Si brewok yang selamat melapor pada Guru Tai bahwa semua pasukannya telah dibantai oleh Taiyul. Guru Tai yang direndam amarah langsung menghabisi si brewok yang tidak becus. Taiyul terbangun di Huang Xingtan dan mendapati luka-luka yang telah diobati oleh Huason. Matanya juga kembali normal dan kini bisa melihat dengan baik. Huason menyarankan agar Taiyul istirahat dulu, tapi akan sangat khawatir akan keselamatan Tai Ok. Taiyul pun pergi tanpa basa-basi. Taiyul pergi mengunjungi teman lamanya yang seorang pandai besi. Di sana dia diberitahu jika kelompok Guru Tai ada di dermaga. Ia juga diberikan pedang baru yang mirip dengan pedang lamanya. Tak ingin menghabiskan waktu, Taiyul pun memacu kudanya menuju dermaga. Sampainya di dermaga dia dihadang oleh Sun Ho yang memintanya untuk menyerah, tapi Taiyul pun bertarung kembali melawan Sun Ho setelah sekian tahun lamanya. Namun Taiyul yang dulu bukanlah yang sekarang. Taiyul mengalahkan Sun Ho tanpa membuatnya terluka. Tapi Guru Tai muncul dan membunuh Sun Ho yang dianggap tidak berguna. Guru Tai kemudian menentang Taiyul untuk bewan dengannya. Jika Taiyul menang, maka Tai Ok akan dibebaskan tanpa syarat.
Taeyol pun mengikuti guru Tai ke arena di mana telah hadir utusan negeri King Sunho dan pengawalnya dan Taeok yang dijaga oleh Arum Kurutai. Melihat Taeok yang diperlihatkan layaknya peliharaan membuat Taeyol tidak fokus melawan guru Tai. Beberapa kali ia terkena sabetan pedangnya, tapi dengan semangat baja dan tekad besinya, Taeyol berhasil menipu pergerakan guru Tai untuk mendekati Taeok dan menebas leher Arum Kurutai. Guru Tai yang kalah melihat Arumnya terkapar menyerang membabi buta tanpa memperhatikan kode etik perpedangan yang membuat lehernya tersayat dan dadanya tertusuk pedang Taeyol yang mengakhiri hidupnya. Selesai sudah perjalanan Taeyol yang menyelamatkan anak gadis dari perbudakan. Akhirnya mereka kembali lagi ke gunung di mana mereka menjalani kehidupan dengan damai dan film pun selesai.